Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini diwajibkan oleh pengadilan untuk mencabut izin lingkungan pabrik semen yang ditolak warga Pegunungan Kendeng. Bagaimana sikap Pemda? Sudah hadir di studio Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang belakangan kerap jadi sasaran demo. Terima kasih Mas Ganjar sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Soal Kendeng, soal pabrik semen, Anda di demo habis-habisan Mas Ganjar, termasuk oleh dua orang yang saya undang malam ini. Saya pertemukan malam ini supaya bisa langsung, mudah-mudahan bisa ada sedikit pencerahan. Kemarin sudah ketemu, udah ngobrol di rumah saya. Kemarin bertemu juga antara yang tolak semen dengan yang mendukung semen, saya jadikan satu. Apakah artinya persoalan sudah selesai? Oh belum. Belum. Oh, dua-duanya kompak menjawab belum. Dua-duanya kompak menjawab belum. Baik, yang jelas putusan pengadilan yang tertinggi sudah ingkrah, izinnya dibatalkan dan harus dicabut. Anda bukannya mencabut, malah katanya menerbitkan izin baru, Pak Gubernur. Oh enggak, nanti dulu. Itulah yang kemudian selalu dimunculkan di publik seolah-olah itu. Saya menerima putusan pengadilan itu petikannya itu tanggal 17 November. 17 November. September itu dari pabrik meminta kepada kami adanya perubahan nama dan perubahan luasan. Ada luasan jalan, luasan lahan pabrik. Sebenarnya ini hanya adendum dari itu saja. Kami belum merespon putusan. Karena itu kami lakukan tanggal 9 November. Baru petikan itu kami terima tanggal 17 November. Jadi bukan izin baru? Bukan, ini adendum saja kok. Bukan izin baru, Mas? Bukan. Kalau Metro TV, namanya diganti Metro Indonesia, pemilikan sahamnya berubah, alamatnya berubah, ganti ke Kumham enggak? Kita akan tunjukkan izin baru yang dikeluarkan sambil kemudian bisa diklarifikasi. Bukan izin baru menurutnya, Mas Gun? Iya, begini. Jadi kami memang ada komunikasi dengan Pak Ganjar terkait setelah pernah ketemu empat orang, kami menanyakan apakah salinan putusan itu sudah diterima apa belum, karena dari pihak penggugat sudah menerima. Pada akhirnya sempat warga Kendeng tanggal waktu sampai terimanya putusan dari petikan putusan itu tanggal berapa itu? Waktu Longmark itu tanggal 5 Desember. Oh enggak dong. Relevansinya tanggal 9 nerimanya waktu Longmark. Pertama kali menerima putusan petikan. Pengadilan. Iya, bukan. Ini yang diperdebatkan bahwa soal Pak ini memberikan izin lingkungan kegiatan. Iya, ini kami bacakan. SK ini ya? Iya, jadi ini kami bacakan. Izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen PT Semen Indonesia Persero Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Ini yang selalu dikatakan Pak Ganjar ini adalah adendum. Tapi di Dektum 5, Dektum 8 dan 9 itu bunyinya seperti ini. Dengan berlakunya keputusan gubernur ini, maka keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen itu dinyatakan tidak berlaku. Ini yang pengeluaran izin tahun 2012. Itu betul ya Mas Ganjar, dinyatakan tidak berlaku, Kemudian di Dektum 9, izin usaha dan atau kegiatan yang telah diterbitkan berdasarkan keputusan Gubernur Jateng nomor ... tentang izin lingkungan kegiatan penambangan langsung saja Mas Gun? Gimana? Langsung saja? Langsung saja. Ini intinya adalah ada izin lagi. Ada izin lagi, dan izin lagi ini ada yang terbaru. Izinnya langsung dengan pengoperasian, bukan hanya izin pengelolaan izin lingkungan. Pak Gubernur silahkan menanggapi. Itu tanggal berapa, Mas? Ini tanggal nomor 660.130 tahun 2016. Dibuka tanggalnya dibuka. Penandatanganannya? Ya, itu nanti ada tanggal 9 Tanggal 9 November. 9 November, Mas. Petikan putusan saya terima tanggal 17 November. Jadi pada saat saya buat ini saya belum tahu putusan pengadilannya apa. Yang ada hanya dari website bahwa gugatan dikabulkan. Tapi apa isinya kita tidak tahu. Maka saya katakan ada dua, Mbak. Satu sebenarnya adalah proses biasa saja. Jadi asumsi saya bahwa ketika kemudian putusan itu belum saya terima, maka pabrik ini pasti masih akan berjalan. Maka kami hanya merevisi itu saja. Oke. Nah, sikap saya atas surat dari Semen Indonesia bulan September 2016. Permintaan akan perubahan beberapa catatan yang diberikan itu. Sikap saya yang kedua belum saya ambil. Apa? Atas putusan pengadilan. Maka kemarin saya minta rapat dengan tim KLHS, tim KSP, dengan Kementerian Lingkungan Hidup,
dengan Menteri BUMN, dengan pabriknya sendiri, kita bareng-bareng, saya mau menyikapi ini. Yang dibunyikan oleh teman-teman ini adalah seperti yang ada di Caping ini. Tolak semen, tutup pabrik. Tapi Begitu Anda ya, Mas? memahami Bukan, alasannya, ini keberatannya? dibicarakan tentang Nanti dulu. tentang Ketika ini. kemudian ini sudah, ini kan kita mau nyikapi putusan ya. Putusan kan, tadi pertanyaan mulai dari putusan. Maka kemudian saya undang satu persatu mereka yang ada di sana. Bu Menteri Lingkungan Hidup, apakah kita akan menutup pabrik? Tidak. Bu Menteri BUMN, apakah kita menutup pabrik? Tidak. Terus kemudian dari KSP saya tanya, apakah menutup pabrik? Tidak. Baik. Bahkan salah satu penggugat yang ikut hadir yang sekarang menjadi staf di KSP itu mengatakan, pun waktu teman-teman ketemu di istana itu mengatakan, kami tidak menutup pabrik. Maka disitulah kemudian saya membuat tim, agar sampai dengan tanggal 17 nanti, mereka mengkaji dari aspek legal, aspek sosial, aspek lingkungan yang sekarang lagi dikerjakan dengan KLHS, dan aspek bisnisnya, ekonominya. Maka saya berharap betul nanti tim inilah yang sampai akhir tanggal 17 Januari itu bisa saya buatkan keputusan baru. Prinsipnya ketika kemudian nanti putusan pengadilan itu harus dilaksanakan, maka kami harus melaksanakan itu. Kata-katanya saya dengan menteri sama semuanya. Bagaimana, dicabut, Mas Gun? begitu. Iya, kami hanya fakta ini yang kami baca. Apakah ini masih dinyatakan adalah ini adindum? Masih. Tapi kenyataan fakta ini adalah pengeluaran izin Saya baru. tanya boleh sama Mas Gun ya? Monggo, Gini. monggo. Kira-kira kalau pada saat saya menulis SK ini, saya sudah tahu putusan, isi petikan putusan PK belum? Menurut Anda? Yang melakukan Bapak Ganjar sendiri, yang lebih tahu Pak Ganjar sendiri. Gini. Ini sebentar Pak. Yeah. Waktu kami long merak, Yeah. yang mendidawi ketemu dengan dulur-dulur, ini kan asisten satu, ya. Itu dibuka rekamannya, jelas, Ya. Mas, yang jenengan tuntut itu Ya. sudah dicabut dan keluar izin baru. Ya. Waktu itu Ini sudah pernyataan disampaikan. siapa? Pernyataan Asisten asistennya? satu. Oh, asisten. Asisten Nah, satu. disampaikan seperti itu. Terus memang kami sempat bilang, wah kalau begitu Pak Ganjar lamis kalau seperti ini. Karena kami ada komunikasi baik kok juk-juk mengeluarkan izin baru. Oke, Mas Ganjar, Anda bisa memahami kan bahwa kemudian persepsi yang terlihat dan kemudian kenyataannya juga ini seolah-olah enggak apa-apa. putusan pengadilan begini keluar izin baru. Tidak apa-apa. Saya cuma tanya, apakah saya sudah baca putusan pengadilan pada saat tanggal 9 November? Belum loh Mbak. Saya belum terima putusannya loh. 9 November saya tanda tangani, putusannya baru saya terima petikannya itu 17 November. Maka saya katakan gini. Artinya sekarang Mas Ganjar, karena kan ini dicabut pengadilan izin keputusan yang lama. Ya. Dengan surat ini ada, apakah itu adendum atau surat keputusan baru, Ya. apapun namanya. Ya. Artinya percuma saja ini hasil sidang karena toh ada tidak. adendum atau yang baru ini? Belum Mbak. Sampai dengan tanggal 17 itulah yang kemudian disepakati oleh tim waktu kita bertemu, kita akan ngambil sikap itu. Kalau Bu Menteri ngomong Pak Ganjar harus dicabut, oke cabut. Sekarang skim pencabutannya apa? Saya tawarkan langsung terbuka situ. Satu, tutup pabrik. Kita belum bercerita itu Mbak. Itu bisa saya cabut lagi. Satu, tutup pabrik. Tutup pabrik batal. Anda setuju itu? Itu salah satu opsi atau itu sesuatu yang memang Anda percaya karena Bukan. mereka menuntut itu, Saya Mas Ganjar? sampaikan pada pemerintah. Karena aspek dalam kajian ini kan ada ya sosial, lingkungan, budaya, termasuk bisnis. Toh. 5 triliun. Mau ditutup, oke. Terus yang kedua, ada usulan. Ini pabrik jalan terus, karena semua mengatakan tidak tutup pabrik. Termasuk si penggugat, si Abednego. Terus kemudian yang kedua, dia menyampaikan bagaimana kalau diusulkan adanya AMDAL baru. Oh silahkan saja, apapun. Maka dari tim kecil inilah kemudian yang kita minta untuk itu. Teman-teman dilibatkan dalam tim kecil, Pak? Kenapa? Teman-teman ini Oh tidak, dilibatkan kan dalam kami tim kecil? penggugat, Mbak. Oke. Yang diharapkan apa sekarang, Mas Gun? Apa Yusukinah yang diharapkan? Jelas sekali kalau ini adalah izin baru. Kalau tadi disampaikan Pak Ganjar, ya nanti tak cabut. Kami tunggu. Karena apa? Kemarin sudah ketemu dan Pak Ganjar menyatakan bahwa kami punya waktu terkait nyikapi putusan MA. Ya. Maka kami tidak akan pulang di depan kantor gubernur kalau belum ada keputusan. Karena ini adalah pengeluaran izin baru. Lah, kami masyarakat ini harusnya dicabut. Lah, terkait tim kecil kami memang sudah menyampaikan kalau tidak terbuka terkait apa ini hak mereka ya. Tim kecil itu dalam rangka untuk mengkaji hasil putusan MA atau enggak tahu, tapi kami mungkin tadi disampaikan terkait hasil pertemuan warga dengan Pak Jokowi jelas. Baik. Jadi kami juga bisa ditanya keputusannya secara, kami 22 orang diterima Pak Jokowi. Jadi ingat sekali selama proses KLHS
itu diperkirakan 1 tahun, izin-izin dihentikan. Mas, Lah, tapi boleh baik. tanya nggak saya? ya, nggih. Waktu di istana, apa betul pernyataan Abednego itu yang mengatakan bahwa tidak ada cerita menutup pabrik? Biar publik semua mendengarkan. Abednego tidak ada di dalam. Bener nggak pernyataan Abednego, pernyataan Pak Yanuar yang ada di situ, dari KSP, semuanya mengatakan ketika teman-teman di istana itu tidak bercerita penutupan pabrik. Saya hanya pengen tahu aja. Nanti biar saya klarifikasi kepada orang-orang yang ikut rapat dengan saya, apa betul tidak ada cerita agenda menutup pabrik. Kita harus break, nanti dibahas setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.